Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabarnya nih teman-teman yang udah bergabung? Boleh diramaikan dengan kasih reaction-nya. Oke. Saya Melisa yang akan memandu selama 1 jam ke depan pada acara sharing session Community Bonding Talk SMK Dev. Pada malam hari ini, sesuai informasi yang telah di-share sebelumnya, SMK Dev mendatangkan 2 pemateri dari SMK Negeri 4 Bandung ya. Benar nggak? Benar. Cuman Ya, apa ya? baik. Udah siap. Siap. Boleh aja. Oke. Boleh langsung dimulai aja deh ya. Ini suara aku kedengeran nggak? Oke, mantap. Gimana kabarnya nih, kawan-kawan? Sehat semua ya? Duh, ini pasti ada yang apa ya? Ada yang ikutan acara DevFest gak di Maranatha nih? Kalau ada, kasih reaksinya dong. Niatnya saya tuh mau acara di Maranatha, cuma nggak jadi karena sibuk banget sama tugas. Ini tolong komen dong, ada kedengaran nggak suara saya? Oh, oke, kedengarannya ya berarti ya. Eh, aduh, Mas lead chapter. Tolong jangan diingatkan saya lagi lead chapter. Duh, sebenarnya ngerasa lead chapter tuh kayak ngerasa tua loh Mas asli. Oke. Jadi karena sekarang saya ditugaskan oleh salah satu anggota atau volunteer dari SMK Dev, maka saya di sini akan showcase project. Cuman sayangnya hanya saya sendiri karena teman saya tiba-tiba ada keperluan. Jadi ya maaf untuk teman saya satu lagi, Jaki, itu tidak bisa menghadiri Cibete hari ini. Nah, sebelum kita mulai showcase projectnya, aku mau ngasih apa ya? Kasih filosofi dulu lah dari awal adanya project ini sampai dengan selesai. Oke? Kalau udah siap, coba dong thumbs up-nya atas klik-klik yes. Iya. Nah, sebelumnya aku tuh kan ada project ini tuh sebenarnya dari sekolah juga ya. Nah, sekolahku tuh ternyata bekerja sama dengan Kemendikbud. Jadi karena aku notabene tuh di SMK. Nah, di SMK ini ketika kita kelas 12 ya, kita itu udah nggak belajar lagi kayak misalnya pembelajaran materi dari guru, dari mana, itu udah nggak ada. Jadi kita itu di kelas 12 dikasih ajarannya itu project namanya itu TEVA. Kalau kalian belum tahu apa itu TEVA, itu kepanjangannya itu eh, Teaching Factory. Jadi kita itu kan kalau anak-anak SMK pasti nggak asing ya sama namanya KWU, kayak kewirausahaan pembelajaran tentang PKK dan sebagainya. Nah, di kelas 12 yang saya rasakan ini, saya ditegaskan untuk mengerjakan proyek dari perusahaan dan juga ada penilaiannya juga. Nah, masalahnya sebenarnya karena saya notabene suka project, tapi untuk bagian seperti mau jual berapa, nah saya nggak bisa menentukan nih karena pada dasarnya saya masih terbilang pemula. Kalau dikasih harga rate tinggi salah, dikasih harga rate rendah juga salah. Nah untungnya sama sekolah itu nggak dikasih rate harga si project tuh harus dapat berapa, dapat nilainya berapa enggak. Jadi kebetulan ada beberapa perusahaan yang terbilang lumayan lah, lumayan besar di Bandung karena saya notabene tinggal di Bandung. Mereka itu juga bekerja sama dengan sekolah saya yang akhirnya saya membuat proyek inilah.
Itu tuh saya buat project dengan teman-teman saya itu tuh Oktober, Agustus, September. September saya buat project ini. Sebelum dimulainya September tuh ada seleksi dulu karena kan nggak sembarang orang bisa mengerjakan project. Jadi karena dimulainya project itu kan ada dua bagian, tiga sorry, front end, QA atau SA sama back end. Nah, kalau bagi kalian yang nggak tahu QA atau SA, QA atau SA itu seperti orang yang kayak testing gitu, testing si websitenya. Jadi kalau ada revision apa salah, jadi dia lapor ke front end atau back end. Ya lebih ke arah orang testing tapi bukan testing ke kliennya lah. Nah, dari September saya sudah mulai seleksi dulu sebelum dimulai project. Nah, ada cerita lucu lagi nih. Kan saya itu kan di SMK Dev itu kan front end ya. Karena saya tuh dari awal pertama kali mengenal teknologi itu sukanya front end. Nah, tiba-tiba di seleksi emang ada bocorannya kalau kamu mau dapat nilai bagus front end, minimal kamu di dalam tesnya itu harus bisa mencapai nilai apa ya waktu itu ya JavaScript tertinggi. Oke, JavaScript tertinggi. Nah, besoknya saya tahu nggak dipilih jadi apa? Bener, kagetan. Bener, saya jadi back end bukan front end. Nah, dari situ saya bingung, aduh kok saya yang dasarnya front end kok jadi back end. Ya udahlah, mau gimana lagi, yang penting ini tugas sekolah, kalau nggak dikerjain nggak lulus lagi kan. Setelah itu aku dibagi kelompok kan, karena kan jadi satu perusahaan itu kan ada 15 orang 15 orang. Nah, 15 orang ini dibagi 3 kelompok. Kebetulan aku tuh ada 5 tim. 5 orang, sudah 5 orang. Aku sama Jaki itu back end. Nah, ada dua teman aku lagi jadi front end dan satu lagi jadi QA atau SE. Nah, di dalam satu perusahaan itu, 3 tim itu dibikin project berbeda-beda, tapi tetap satu inti projectnya. Nah, kayak aku nih, aku share screen ya. Bentar. Cuman sorry ya, ini aku share screen-nya itu data, si websitenya data dummy. Soalnya data asli yang back-end itu kan pertama harus pakai server. Nah, server itu kan harus satu jaringan. Terlebih lagi teman aku juga lagi ada kegiatan. Jadi sorry banget. Ini udah kelihatan belum di layar tampilan kalian? Oke, kayaknya udah kelihatan ya. Nah, ini yang ya vendor. Jadi aku ada 3 tim dalam satu project. Nah, 3 tim dalam satu project ini pertama, untungnya kan karena aku TMS, Talent Management System, aku itu kebagian buat megang orang vendor, yaitu orang penengah buat penjualan. Yang kedua ada namanya CRM. CRM itu aku tuh lupa lagi apa, tapi yang pasti CRM itu pada intinya mengelola perdagangan bagaimana, terus hasil omset income-nya bagaimana. Itu yang megang admin. Nah, yang ketiga itu mobile. Mobile itu buat apa? Mobile itu dalam project aku itu megangnya itu buat pengendali customer sama admin juga. Nah, di sini karena aku kebagian vendor, sebenarnya aku juga udah pernah terangkannya di apa ya? Di meeting di SMK Dev juga waktu itu pernah showcase project ke Mas siapa gitu lupa lagi. Cuman karena waktu itu lagi hujan, nah ini mungkin agak full versionnya. Jadi di pertama di tampilanku ini ada dashboard. Nah, dashboard ini fungsinya ketika ada orderan yang masuk dan juga sudah dibayar dari mobile akan masuk ke database aku. Nah, tapi ini karena temen akunya yang Jaki nggak ada, jadi aku pakai data dummy dulu. Nah, dari dashboard ini kita bisa mengetahui order hari ini, order ini berapa, order besok berapa, order minggu ini berapa, dan juga order bulan ini berapa. Nah, gimana sih cara biar tahu si data itu masuk? Nah, ada namanya notifikasi. Notifikasi ini nanti akan berguna ketika orderan sudah masuk. Pertama dimasuk notifikasi, yang kedua langsung masuk ke order ini.
Nah, kalau lebih jelasnya itu kita ke klik view detail ya. View detail itu isinya loading gitu. View detail itu isinya orderan yang sudah ada di mobile, yang dibikin dari mobile itu masuk ke aku dulu. Nah, di situ ada apa aja sih isinya? Pertama produksinya kapan, tanggalnya berapa, produknya apa, berapa harga produknya, subtotalnya berapa, dan juga status. Nah, status ini akan mempengaruhi orderan kita. Nah, karena emang dasarnya ini masih data dummy, karena aku pakai data dummy, jadi si current status itu isinya ada QC check, quality control check, status ready for apa ya? Pokoknya pengiriman siap, terus sama satu lagi teh menunggu pembayaran. Soalnya kan karena emang database masuk ke aku, ke vendor, tapi kalau pembayaran belum mulai, hanya ngambil data doang. Belum bisa dimulai kayak update status, update produk. Nah, update status ini sebenarnya itu ada dua pilihan, QC check sama processing, yaitu processing pengiriman. Tapi itu juga tergantung dari mobile juga ya, karena kan di mobile itu kami ada sistem self pick up sama pengantaran. Ya biasanya kalau pengantaran kami juga settingnya ada buat kayak Gojek dan sebagainya, tapi kita pakainya ya udahlah nanti kalau bagiannya pengiriman mah sama orang lain lagi aja gitu melanjutkan sama perusahaannya aku. Nah, ini. Terus update produk itu sebenarnya tuh ketika QC check, quality control check itu sudah sorry. Pokoknya sesudah pembayaran selesai, nah barang udah ready, quality controlnya sudah dicek, nah makanya kita bisa upload gambar di sini. Nah nanti ketika kita sudah mengupload gambar, kita bisa langsung diupdate produk, nanti si ready to production to process dan juga QC check sudah diisi, nah nanti tinggal nunggu approve dari admin. Nah, sudah nunggu approve dari admin, kita langsung dapat izin ready to delivery. Cuman bebas sih ya, karena mungkin di delivery-nya bisa self pick up ataupun ngirim langsung ya. Nah, ada dashboard dan juga ada billing. Sebenarnya aku tuh fitur itu ada tiga, dashboard, billing, sama produk. Dashboard kita udah dashboard sama aku udah dikasih paham, sekarang yang billing ya. Nah, billing ini fungsinya ambil ngestak lupa. Billing ini fungsinya buat orderan yang nanti kita udah masuk, udah dibayar dan sebagainya. Nanti kita bisa masukin database-nya ke sini nih, ke tabel ini. Nah, kalau udah masuk, otomatis kita bisa melihat kriteria orderannya bagaimana. Nah, karena ini emang nggak ada datanya, tapi ada button delete-nya. Apa sih fungsi button delete-nya? Fungsi button delete-nya itu buat ngehapus si database-nya. Karena dari kelompok tim saya itu belum ada arahan untuk bisa menghapus datanya sendiri atau kayak settingan 1 minggu data-data hilang gitu. Kita belum diarahkan seperti itu. Jadi kita bikinnya sistem manual. Nah, dari sini kita bisa melihat berapa saja yang sudah dibayar dan juga berapa juga yang udah dibayar. Nah, untuk total billing ini sebenarnya campuran antara not yet billed dan juga already billed. Oke, sesudah itu ada namanya produk yang terakhir. Sebenarnya aku juga nerangin nggak vendor TMS juga sih, telemanagement system juga. Nanti aku bakal ngasih tahu yang admin juga. Nah, produk itu isinya apa sih? Produk itu isinya nama-nama produk yang ada di perusahaan atau vendor yang dipegang ini. Nama produknya apa, harganya berapa, produksinya berapa, subtotal harganya berapa, dan juga status. Fungsinya buat apa sih ini sebenarnya? Fungsinya, kalau misalnya si yang punya toko itu punya barang, maka mereka bisa mencantumkan di database ini. Maupun barang apapun ya, sebenarnya sih karena aku database-nya buat UMKM, jadi aku lah ya.
Nah, si databel ini akan menangkap si data-data yang dari perusahaan yang ingin mengupload dagangannya di tabel ini, yang juga nanti juga ada statusnya nih, ada unviable dan juga available. Nah, fungsi unviable sama available ini bertujuan kalau misalnya si mobile itu mau bertransaksi kepada customer, dia bisa lihat apakah barangnya masih ada atau tidak. Nah, dari vendor udah, sekarang kita ke adminnya. Aku juga ada sih dari adminnya juga sih, dari temen juga dibagi. Nah, admin ini tuh sebenarnya tuh lebih ke arah semua pengolah data dari vendor dan juga customer yang dari mobile maupun dari aku sendiri, dari tim-tim aku ya. Nah, di admin ini kita bisa lihat total salesnya berapa, income-nya berapa, repeat refer rate-nya berapa, dan juga conversion rate-nya berapa. Ini tuh sales performance tuh kita bisa melihat bagaimana statistik pembelian maupun di bulan terakhir ataupun bulan ini. Nah, biasanya di sini disediakan popular produk apa aja sih, produk yang kebilangnya wah di sini tuh yang laku tuh apa sih produknya gitu. Ini ada nama-nama yang ordernya dan juga kapan di ordernya, diambil tanggal berapa, nomornya berapa, statusnya apa. Nah, si apa ya? Si data-data tabel ini diambil juga dari mobile nih. Nah, nanti tampilannya kayak gini, sorry. Karena ini aku ada sedikit error di Tailwind. Jadi sini tuh data-datanya tuh data-data pelanggan atau customer yang orderannya bagaimana. Terus ini juga ada order historinya nih. Apakah dia order bagaimana atau sistemnya bagaimana, di follow up atau tidak. Nah, biasanya dari recent order ini bertujuan agar si customer tuh kelihatan di bagian view detail ini apa aja sih yang udah diorder sama dia, bagaimana sih statusnya pesanan dia gitu. Dari dashboard kita ada lead juga. Wow, sedikit loading. Nah, list ini bertujuan untuk bisa memantau apa ya? Memantau minat dari si customer. Kalau ada yang mau beli pun kedetek. Ada yang nggak mau beli tapi penasaran pun kedetek juga di sini. Nah, di sini tuh gunanya yaitu buat meliti si customer dari total listnya, conversion rate-nya berapa, campaign-nya bagaimana, dari monthly, dari customer dari November ya, November dan juga Desember, itu juga ada termasuk data di sini. Dan juga aktivitasnya bagaimana, yang baik dari dari vendor ataupun dari mobile, di sini tuh sudah ada aktivitasnya, jadi kerekam. Di sini ada campaign-nya, bagaimana si barang-barangnya, dan juga ini tuh sebenarnya sama juga kayak di dashboard. Cuman ada beberapa tampilan khusus lah, kayak create activity dan juga update-nya si produk. Oke, sudah itu ada lagi bagian customer. Customer ini tuh dalam admin tuh isinya adalah hasil-hasil data-data customer yang terekam dalam sini. Nah, kalau ini kan bagian mendetek bagaimana si pelanggan suka atau menarik beli ataupun tidak. Nah, ini mah customer ini adalah data-data yang diambil dari vendor untuk proses kayak pembelian atau bagaimana lah gitu. Atau kalau bisa dibilang mah kayak proses eh, admin dan vendor untuk mengirim atau menunggu pembayaran dari customer gitu. Nah, nanti itu direkap di customer sini, admin. Oke, sudah itu ya tinggal terakhir adalah kesukaan kita semua, billing. Tiap pembayaran dari vendor pun ataupun dari admin mobile itu akan masuk ke sini juga. Dari statusnya bagaimana, apakah sudah dibayar ataupun menunggu pembayaran ataupun ada juga yang di reject pembayarannya.
Nah, nanti akan masuk ke sini. Nanti si customer itu yang dari mobile akan mengirim struk atau kayak bukti pembayaran lah, karena di mobile juga udah disistemin sama invoice apakah sudah di paid dan juga unpaid. Nah, itu udah disetting. Di sini sudah dimasukin apakah mana yang sudah dibayar, sedang menunggu pembayaran. Nah, masuk di sini. Nah, segitu saja sih kira-kira ya dari showcase project aku. Nah, untuk showcase project aku ini butuh waktu untuk dikerjakan selama 2 bulan, 2 bulan 3 bulan lah, dari pokoknya dari eh, Agustus September seleksi, pertengahan September dimulai. Nah, di hari ini pas banget aku tuh udah selesai sama project TEF aku ini. Ya makanya niatnya tuh kan hari itu kan ada acaranya Mas Andika kan di Maranatha. Cuman nggak jadi gara-gara inilah sidang terakhir tugas sekolah aku. Dipikir-pikir mau acara DevFest tuh menarik, soalnya ada gue starnya. Wah, lumayan nih bisa menambah ilmu dan juga koneksi. Di sisi lain itu, wah, saya juga harus mempertaruhkan nilai untuk sekolah. Jadi ya udah, sorry buat yang hadir di sini, tapi ngelihat gak ada saya di acara yang tadi, sorry banget. Untuk pengerjaan ini juga aku dan teman-teman aku juga pakai PHP, pakai Laravel ya, dan juga pakai Tailwind, karena teman-teman aku kebanyakan jagonya pakai Tailwind, ada yang pakai Dash UI, dan juga JavaScript ya paling hanya satu sentuhan yang kayak sistem yang nggak bisa pakai JavaScript, kita pakai JavaScriptin. Nah, kalau bisa ya, aku bakal sedikit sedikit spoiler lah bagaimana codingannya ya. Yang kayaknya yang bener aja deh, dashboard. Ini mah sedikit aja karena saya takutnya dikira lagi promosi project. Sebentar. Ih, ya ampun loadingnya. Oh, udah. Nah, jadi aku dan teman-teman aku itu kan pakai Laravel dan juga Tailwind. Nah, di sini kita tuh di apa ya? Di digoda, kalau kata orang Sunda tuh digoda atau digoda, ya kayak apa ya? Duh, sudah didasarnya pokoknya kayak lagi di ospek sama perusahaan agar kita pakai Laravel dan juga pakai database itu apa ya? Aku lupa lagi. Pokoknya mereka udah ada servernya apa gitulah. Pokoknya dari kita tuh kita pakai Laravel, PHP, JavaScript dan juga CSS-nya kita diizinkan pakai apa aja bebas asalkan tidak mempersulit kita juga. Nah, ini yang tadi tampilan dashboard yang vendor, di sini tampilannya yang indeks. Nah, yang detail tampilannya di sini. Jadi kalau Laravel itu kan aku tuh baru tahu banget. Ternyata kita nggak pakai contoh kayak gini, index.php nggak, index.php. Karena apa? Kalau di Laravel, ternyata si blade itu tuh kayak komponen untuk Laravel. Nah, sebenarnya apa sih yang susah dalam codingan ini, walaupun aku sebagai backend kadang juga ngerjain frontend ya, terlebih lagi backendnya juga sama temen aku yang Jaki itu ya, karena aku juga emang agak bingung sih ya waktu pengerjaan frontend backend, nah ya udah jadinya duo aja. Kadang backend bagian rute dari si website kemananya, ke page mana, nah itu sama aku. Nah, apa sih yang susah sih selama codingan 2 bulan ini? Untuk aku pribadi, aku pernah seharian nyari apa, nyari cara rute login login kayak gini. Sumpah itu aku 1 hari nyari login, rute login langsung ke dashboard vendor tuh susah banget. Contoh gini. Nah, ini kan kalau kita masukin akun. Jadi akun tuh ada 2, vendor dan juga dashboard. Nah, aku tuh dikasih godaan
seharian cari rute agar contoh kalau aku masukin akun buat vendor, maka yang masuknya adalah vendor juga dan admin, bagian admin juga. Baik dari vendor mobile itu juga dari sini juga langsung tampilannya. Nah, aku tuh hampir seharian cari cara agar ini gimana sih caranya login nggak bisa-bisa nih dari login langsung ke vendor, dari login dari admin juga langsung ke admin nih akunnya gimana sih bingung. Ternyata aku tuh baru tahu caranya tuh kita lewat mana ya sorry pokoknya tuh kita lewat rute dari migrate migrate ya sebentar di mana tadi waktu itu teh. Hmm, 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 hmm. Nah dari sini aku tuh paling satu dari sini nih. Jadi ketika jadi kan ada apa ya? Kita tuh udah disiapin akunnya, akun buat admin dan juga admin vendor. Sorry, akun buat admin dan juga akun buat vendor. Nah, kenapa aku bisa mengerutekan ketika login akunnya pakai vendor ke vendor dan juga ke dashboard? Karena di sini nih public cost admin, admin ke dashboard sebaiknya public cost vendor, sorry, ke vendor ke dashboard. Jadi itu aku harusnya ngubahnya dari sini nih, ngerute dari ini ke sini ke dashboard. Nah itu tuh aku sampai seharian ini gimana caranya nih nggak sampai-sampai akhirnya bisa juga. Nah buat anak-anak kelas 12 nih ya sekedar saran kalau misalnya kalian punya project lebih baik kalian bisa terbuka sama teman-teman. Kedua kalau emang bener-bener gak bisa ke handle sama kamu mending kerjain bareng aja jangan kayak aku sampai seharian gitu. Itu sumpah seharian nggak saya tuh bener-bener duduk aja nggak nggak apa ya, nggak inget makan nggak inget apapun jadi kayak ngulang aja tuh kayak ngelamun nih gimana nih caranya ya gimana giliran udah bisa eh malas lagi ngoding itulah baru aku segitulah kira-kira ada pertanyaan gak nih dari kalian nih udah bahaya tak bahaya sih sebenarnya kalau dilanjutin. Nah, kira-kira ada pertanyaan gak nih? Atau bisalah sambil on mic kayak aku tunggu Boleh pertanyaan. dari teman-teman, kalau ada pertanyaan, boleh langsung open mic atau tanya di chat. Boleh, so mau nanya tentang aku bagaimana ataupun acara yang di Bandung apa ya? Kopdar boleh nanya apa aja bebas. Tapi disarankan kalau mau nanya mending on mic biar seru aja sih. Jadi kalau misalnya nanya sambil on mic bisa sambil nggak sepi banget lah ya. Atau mau nanya apa bebas sambil menunggu jam 8. Oh ya, sedikit apa ya? Sedikit tambahan juga buat yang kelas 12. Walaupun kalian harus bisa public speaking agar menambah nilai dan juga komunikasi baik coding bagaimana, tetap kalian kalau udah selesai project jangan main apapun atau kayak aku udah ngerjain project nih main game dan sebagainya pokoknya mengarah ke hal yang malas jangan mending kalian langsung mempelajari hal-hal yang lebih baik. Untuk sekarang kalian itu kalau saran aku sering-sering belajar tergantung gimana skill kalian mau kalau kalian jago front end kalian mau belajar React Next itu nggak apa-apa kalaupun kalian mau belajar back end mau belajar kayak
my admin ataupun odol sebagainya itu nggak apa-apa. Karena pengalaman saya udah ngerjain project, main game, itu lupa lagi mau coding apa, nggak bisa. Mainnya ke ChatGPT. Jadi kalau ada tugas coding tuh ChatGPT aja, tolong buatkan website, jangan. Tetap belajar kawan-kawan, jangan jadi kayak saya. Gitu. Kira-kira nih ada pertanyaannya nih, sok aku tunggu. Ayo Mas Fitra, Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan. nih aku mau nanya nih, ada pertanyaan nggak dari Asep, dari aduh Wakip, itu siapa sih namanya lupa lagi. Dari Mas Samuel mau nanya boleh, dari semuanya boleh nanya. Sok. Oh Mas Hilmi sok nanya Mas. Pernah sampai gadang nggak Mas codingnya? Pernah. Wih Mas Hilmi bentar. Aku jawabnya Mas Asep ya. Pernah sampai gadang nggak? Pernah. Sampai dikira, aku perlu pernah coding bergadang sampai dikira tuh dari ngoding mulai jam asar, sudah asar. Ngoding, terus ngoding tanpa disadari udah mau kedengeran azan subuh tuh bener. Jadi kayak main di laptop, ngoding gimana, karena kan aku tuh sebenarnya orangnya kalau udah stres ada problem coding, ya udahlah dibablasin aja, tanggung gitu kan. Pas ngeliat jam, ngeliat di luar, aduh udah mau azan subuh, udah setengah empat. Nah itulah pengalaman ngoding. Tapi diinget ya, walaupun kalian sebrutal apapun masalah ataupun warna merah warna cinta ngoding, tetap istirahat diperlukan gitu. Tadi yang rute berdasarkan role pakai middleware Van, ya itu bentar. Aku tuh pakai teksnya mana ya? Middleware provider kalau aku tuh, ya provider, sorry, karena aku nggak terlalu paham sama PHP. Nah untuk Mas Hilmi mau nanya apa nih Mas Hilmi? Kayaknya udah raise hand nih. Nah, tech stack yang dipakai di projectnya apa aja? Apa? Ini ya, teknologi yang dipakai di project Mas Rifan apa aja? Sebenarnya teknologi yang aku pakai itu, maksudnya teknologi itu kayak gimana? Ya, framework gitu. Oh, framework tuh aku kurang tahu sih. Soalnya aku tuh ditugasinnya pokoknya ngerjainnya pakai Laravel, PHP, udah gitu aja. Oh iya, Karena nggak ada hasil dari mananya aja. Asalkan karena kita kerjain di mobile, kita harus bisa nge-branch in projectnya ke GitLab, terus buat framework kayak bagaimana. Nah itu bukan tanggung jawab aku. Pokoknya tanggung jawab kita kita mah yang sekolahan SMK itu, kita mengerjakan project pakai bahasa ini. Terus desainnya juga itu kita bikin sendiri juga. Mereka cuman nyomot template dari mana, asalkan keinginan dia tuh terpenuhi gitu. Seperti itu aja kira-kira. Oke, terjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Emang ada programmer tidur? Nggak tahu sih. Kayaknya semenjak gara-gara aku jadi programmer, jadi nggak nyaman buat tidur deh. Karena dulu jujur, aku tuh basicnya tuh bukan programmer, guys. Dulu tuh aku basicnya tuh DKV, multimedia. Makanya kalau megang kayak Adobe Photoshop, Premiere dan sebagainya, editing video, take foto dan juga syuting itu aku udah biasa. Jadi ketika aku bermain di dunia programming, kayak wah 360 derajat beda banget. Kelamaan begadang malah dikirain main game, benar sekali. Lagi ngerjain tugas apapun masalahnya pasti dikiranya lagi main game. Oh ya, sedikit FYI ya, kenapa aku yang tadi katanya jago multimedia pindah ke pro gaming? Karena dulu tuh kan aku tuh kan mau masuk ke udah mau lulus SMP. Nah, ketika aku sudah mau masuk SMK atau SMA itu, aku tuh ada dua pilihan, mau ngambil bagian multimedia ataupun pro gaming. RPL lah, RPL PPL lagi ya. Oh ya PPLG. Pasti kalian tahu kan PPLG, proyek pengembang lunak. Pokoknya pengembangan lunak
website atau aplikasi dan juga game. Nah, pada saat itu kan masih namanya PPLG. Nah, karena aku meneliti dulu ya sebelum masuk ke SMK. Wah, kayaknya RPL atau PPLG itu menjaminkan deh. Ya udah, dari situ multimedia dibiarkanlah hanya sebagai kenangan kalaupun lagi jenuh ngoding. Ya udahlah, multimedia lah gaspol. Mau editing atau apa gitu jadinya. Tapi jujur sih selama pengalaman aku udah jadi pro gaming 2-3 tahun, seru mah seru. Asalkan kalau gak ada kode merah mah seru aja sih. Itu aja. Nah, ada lagi yang mau bertanya? 14 menit lagi. Sebelum kita akhiri acara, akankah ada pertanyaan kah kawan-kawan? Asal gak merah betul. Asal gak merah, terus gak ada bug. Itu aja sih. Sorry, gak asal gak merah, gak ada bug, dan juga revisi. Nah, revisi ini yang paling ditakutkan. Waktu tadi aja, waktu aku showcase buat project ke perusahaan, itu tuh sumpah. Pertama kita tuh masalah apa? Server jaringan. Karena kita tuh kan database tuh kan tergabungnya tuh nggak pakai hosting dan sebagainya. Jadi benar-benar samtu dari kita apa ya? Pokoknya di belakang angka tuh ada apa gitu. Pokoknya sinkronisasi antara laptop-laptop teman-teman itu database-nya dengan WiFi yang se-connect. Itu tuh ada hampir sejam lah. Untung ngebugnya tuh gara-gara database error server gitu. Oh, tapi untungnya nilai aku tadi dari perusahaan dari 1 sampai 10 itu 9. Untungnya bagus. Ini proyeknya Mas Rifan buat penilaian akhir. Bukan buat penilaian akhir tapi buat kegiatan pembelajaran gitulah. Karena kan kalau penilaian akhir kan lebih ke arah ulangan akhir. Nah, kalau aku ulangan akhirnya ya ulangan akhir aja biasa. Penilaian akhirnya ya ulangan semester. Kalau Eva ini lebih tepatnya itu kayak pembelajaran dari semester 1 gitu. Hal yang terberat selama nugas apa Bang selain yang udah dijelasin? Hal yang terberat tuh karena tadi jaringan server itu harus banget satu wifi itu buat bareng-bareng. Yang terberat sih itu doang sih sebenarnya. Karena kalau nggak bisa bareng satu wifi buat 3 tim itu, bakal acak-acakan sumpah. Apalagi kan harus database-nya sinkronisasinya bener. Terus yang paling saya kesel adalah karena frontend itu kan tampilan laptop orang kan beda-beda. Temen aku pasti beda. Aku pasti beda. Teman aku pasti beda. Nah itu yang paling masalah. Tampilannya kadang di aku rapi, teman aku nggak rapi. Tapi satu teman aku lagi rapi. Nah itu yang paling terberat lah. Gitu. Kira-kira bisa menjawab ya, Mas Fitra, Mas Ilmi dan juga Asep. Nah ada lagi nih pertanyaan nih. Menemani malam minggu. So, anggap aja ini pendekatan ketua, lu jangan ketua deh enggak, leader juga jangan. Pokoknya pemimpin chapter Bandung. Tuh, tapi kalau tadi bilang ketua, malu sih sebenarnya tua banget, padahal masih muda. Nah, ada kira-kira ini pertanyaan nih kawan-kawan. Menemani malam minggu. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tadi tuh berarti background Karifan ini dari multimedia gitu ya? Iya, multimedia. Berarti kalau belajar Laravel ini pas ada project ini atau sebelumnya udah belajar juga? Kalau Laravel itu sebenarnya kan dari SMK tuh pernah diajarin, tapi basic banget kayak misalnya penjumlahan, pengulangan atau apa tuh pakai Laravel. Nah, ketika aku dihadapkan dengan project kayak gini, mengenal Laravel yang awalnya cuman pakai gini-gini, ternyata pas project di Laravel yang kayak sekarang beda banget jauh, emang kaget sih.
Tapi semakin kalau benar-benar belajar dan juga melihat masa depan pasti akan mudah lah pokoknya mah gitu. Tidak susah, hanya niat doang. Karena hidup itu mau segampang apapun niat yang harus dibutuhkan sih, bukan kepintaran. Ya kepintaran tuh emang dibutuhkan, tapi kalau kepintaran gak ada niat tuh susah. Gitu kira-kira. Fokus belajarnya kemana, Van? Full stack, web dev kah? Atau ada yang lain? Fokus belajar tuh kalau aku ya, seperti biasa, Mas Andika. Belajar React atau apa tuh fokus belajar, kadang front end, kadang back end. Itu back end juga kadang pakai JS sih, back end juga. Belajar fokus kalau kadang Next.js, kadang kalau jenuh Python. Pasti kalau misalkan punya TikTok kan, tahulah yang orang Python, orang Rusia. Nah itu kadang walaupun kocak, aku juga suka belajar Python, React.js, Next.js, gitu sih. Paling kalaupun selain ngoding, ada juga desain. Desain itu kadang aku juga suka belajar ya. Nah, kalau desain, Figma UI UX itu sebenarnya buat kalian ya yang front end, itu sebenarnya mudah, tapi yang paling susah tuh nyari idenya. Kalian sebenarnya untuk bermain di dunia UI UX tuh kadang merasa bersalah sih kalau aku mah. Kadang mau desain kayak gini takut dikira sama kayak orang lain, kadang beda dari yang lain, gak ada minatnya gitu sih kira-kira. Cukup susah. Nah, ada lagi nih pertanyaan nih. Udah sampai mana belajar backendnya bang? Belajar backendnya jujur cuman sampai pengolahan data doang, sama ngerute apa ya, ngerute si akun itu, contoh tadi ngerute login langsung ke mana akun itu berada, di situ targetnya itu cuman itu doang aku belajar backendnya. Maksudnya aku nggak mendalami banget backend, cuma karena kemarin waktu acara Kopdar SMKDev dan juga aku ngedengar dari Kang apa Mas siapa gitu aku lupa lagi ya, dari leadernya bukan leader ya, CEO gitu, mengenai perkembangan dunia IT kayak backend bakal ada kemajuan. Aku juga bakal belajar backend juga sih, karena bukan selain menguntungkan, itu juga bisa menambah pengalaman aku juga sih. Seperti itu kira-kira. Nah iya masih Bun. Bukan masih, pokoknya itulah pokoknya, mau masih Bun itu bagaimanapun, aku waktu itu ngedengarnya seperti itu kata-katanya. Tapi aku nggak bakal belajar Android ya, karena Android itu kalau aku belajar di laptop ini, mungkin kalian akan ada kabar kehilangan orang apa ya, leader chapter Bandung. Itu aku misalnya aku ngerjain project Android. Karena apa? Berat, berat banget. Itulah kira-kira. Ada pertanyaan lagi nih kira-kira nih. Aduh, Android Studio. Atau kalau menanya nih sebelum berakhir acara, sambil on cam, sambil on mic, boleh lah. Why not? Tips berani ngomong depan banyak orang. Niat. Kelihatan jaga. Sebenarnya tips berani ngomong depan banyak orang tuh, pertama kalian harus punya materi obrolan. Kedua, jangan takut kalau misalnya dikacangin orang. Ketiga, eh, kalian harus apa ya? Lebih ke arah melawan rasa takut aja sih. Karena jujur, aku juga dari awal juga dari depan banyak orang tuh kadang malas berbicara. Tapi semakin melihat keadaan ataupun skill aku agak pas-pasan, apa salahnya kalau misalnya aku belajar public speaking juga
mengenal beberapa koneksi karena dari obrolan kayak berani banyak ngomong depan orang dan juga public speaking itu berpengaruh juga loh buat kinerja dunia kerja kita ataupun masa depan kita itu berguna banget loh. Makanya dari sekarang kalian bisa banyak buat berani ngomong depan banyak orang. Gak apa-apa kalian agak gugup atau apa, semakin ke depan semakin kamu merasa bahwa kamu tuh berbicara depan banyak orang tuh kayak ah aku kayak ngomong kayak tembok aja udah selancar itulah kalau ngomong depan banyak orang gitu. Quote of the day. Apa sih quote of the day? Quote of the day aku apa ya? Oh, yaudah. Quote of the day kelas 10. Sedikit berbicara, lebih banyak pergerakan agar hasil dapat diterima oleh orang-orang. Gitu aja sih. Lupa lagi quote dulu. Pokoknya itulah intinya mah. Boleh, ya udah. Nah, ada lagi nggak nih? Barangkali satu atau dua pertanyaan ya. Bisa ditunggu, bisa on mic, bisa on cam, bisa in chat. Ini tolong ya quote yang tadi jangan dimasukin ke TikTok. Jangan. Sumpah jangan. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Jaga buat tanggal 16 insya Allah. Soalnya aku tuh ada acara juga tanggal 15 sampai 17. Cuman kalau tanggal 16 insya Allah akan aku usahakan ya buat jaga but selagi bisa mendukung SMKD buat maju ke depan. Asik. Cuma aku mau nanya nih ke nanya kan nanya nggak apa-apa nanya ya. Aku tuh mau nanya ke Mas Hilmi, ke Mas Iqbal sama Fitra. Kenapa kalian nggak ikutan dev yang di Maranatha? Jauh. Saya di Jakarta. Ah, pan. Kan kereta cepat loh kan kereta cepat bukannya masih gratis ya? Udah ada normal, udah bayar. Oh, Mas Iqbal ikut. Aku soalnya nggak tahu nih yang aku baru buka banget grup SMK Dev jam 6 malam mendekati maghrib jadi aku nggak tahu kabar-kabarnya. Cuman terakhir aku buka grup SMK Dev itu muka Mas Gali kehabisan tiket sama lagi ada ulangan. Wih, semangat ulangannya semoga nilainya bagus. Kenapa kehabisan tiket? Aku juga nggak kebagian tiket sih sebenarnya. Nah, satu lagi nih lah boleh pertanyaan lah untuk menutup acara nih. Tapi jangan quote of the day lagi. Pernah dengar tentang Odo nggak? Baru aku tuh baru dengar Odo itu waktu masuk SMK Dev sih. Waktu pemilihan front end back end sama Odo itu aku baru pertama kali dengar Odo. Tapi aku hanya mengetahui, cuma nggak lebih dalam belajar aja sih gitu doang kalau Odo. Andi tadi kemana bilang? Oke sih gitu aja kira-kira ya. Atau bagaimana nih? Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8, tadi kita udah mendengar dan melihat Kak Raifan menjelaskan proyeknya. Terima kasih Kak Raifan, keren banget tadi materi dan sesi tanya jawabnya. Aman.